Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Namun ada kalanya praktik pengindaran pajak yang tidak etis ini merusak sistem perpajakan. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga reputasi profesi. Tidak hanya merugikan negara, tapi juga hal reputasi profesi. Namun beberapa kasus menunjukkan adanya pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Namun ada kalanya praktik pengindaran pajak yang tidak etis ini merusak sistem perpajakan. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga reputasi profesi konsulen pajak sesuai dengan prinsip keadilan. Contoh nyata adalah kasus pengindaran pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan ini menggunakan skema transfer pricing yang tidak wajar untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun secara teknis sah, praktik ini menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan Indonesia sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang etika dalam pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan ini menggunakan skema transfer pricing yang tidak wajar untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun sah, praktik ini menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan Indonesia sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang etika dalam praktik konsultan pajak. Pajak terlibat dalam pemberian saran kepada klien untuk mendirikan saran kepada klien untuk mendirikan luar negeri dengan tujuan menghindari luar negeri dengan pajak di negeri asal mereka. Kewajiban pajak di negeri asal ini terungkap, klien dan ketika ini terungkap, klien dan konsultan tersebut dapat terjerat. Ini tidak hanya melibatkan penipuan, tapi juga merusak reputasi profesi konsultan pajak. Menyelesaikan pelanggaran etika dalam kasus seperti ini ada dua pendekatan untuk menyelesaikannya, yaitu kebenaran absolut dan kebenaran relatif. Dalam pendekatan kebenaran absolut, kita berbicara tentang prinsip yang tidak bisa ditawarkan, seperti keadilan dan integritas. Penghindaran pajak yang tidak etis meskipun sah secara hukum, tetapi bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap konsultan pajak yang terlibat dalam praktik seperti ini harus mempertanggungjawabkan adalah melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi atau pencabutan lisensi profesi guna memberi efek jera bagi yang melanggar. Namun pendekatan kebenaran relatif juga penting. Setiap kasus penghindaran pajak harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penyelesaian yang adil bisa melibatkan solusi yang lebih fleksibel seperti perbaikan laporan keuangan, pembayaran denda, dan penyusunan rencana pajak yang lebih etis ke depannya. Melalui pendekatan relatif, konsultan pajak dapat memberikan nasihat untuk memperbaiki kesalahan, dan klien juga bisa memperbaiki praktik pajaknya dengan cara yang sah dan sesuai dengan etika. Sebagai konsultan pajak, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan nasihat yang tidak hanya menguntungkan klien, tapi juga menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Dengan mematuhi etika, kita tidak hanya menjaga reputasi profesi, tapi juga turut menjaga integritas sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.